Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat. Dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta. Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat. Tapi bekerja membantu pemerintahan, itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas. Yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan. Kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Itulah jawaban sesungguhnya. Terima kasih ya. Oke. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan lebih baik bersama dengan pemerintahan demi membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ini clear ya kabar di CNN. Masa sih CNN bikin kabar hoax? Videonya juga ada dari Metro, nanti kita lihat. Paloh menyampaikan ini usai mengunjungi kediaman Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Kamis sore. Ini Kamis Isa ya, jadi ya baru beberapa jam yang lalu. Kesempatan, dorongan, keinginan, spirit untuk bersama dengan pemerintah. Saya pikir itu lebih baik. Ini pilihan saya, pilihan Nasdem. Kalau pilihan saya artinya pilihan Nasdem, karena Nasdem punya Pak Surya Paloh. Gitu ya. Dia mengaku sudah berpikir panjang sebelum memutuskan hal tersebut. Kontemplasi telah ia lakukan didasari kejujuran hati dan rasionalitas. Ini terserah mau percaya atau tidak. Tapi berarti ketika bertemu dengan PKS, dengan Presiden PKS Pak Saihu, sama-sama bicara kita siap di pemerintahan dan di luar. Barangkali maksudnya ya siap sih siap saja. Tapi saya sudah memutuskan untuk gabung. Ambiguitas. Bahasa politikus kan begitu ya. Paloh lalu menyatakan siap mendukung pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Gibran. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan dibutuhkan suatu semangat, spirit, dan keikhlasan hati dan mengedepankan objektivitas. Oh, luar biasa nih alasannya ya. Berapa lama ya Nasdem pernah jadi oposisi atau bahkan tidak pernah ya? Ya susah kalau tidak punya mental oposisi. Justru sebaliknya nih Pak SP nih. Bergabung dengan pemerintahan bisa setiap saat. Tapi menjadi oposisi dibutuhkan semangat, spirit, keikhlasan hati, dan mengedepankan objektivitas. Ini jangan dibulak-balik. Paloh menyatakan Nasdem siap mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Melihat Indonesia dengan optimisme ke depan, kita siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo dan Mas Gibran. Kecepatan sang sama, Prabowo juga mengucapkan terima kasih katanya ya atas kunjungannya
Komunikasi juga dilakukan dengan utusan Gerindra, Nasdem hingga kemudian terjadi pertemuan Prabowo dan Paloh pada hari ini. Nah, ini kan sudah dirancang sebelumnya. Bahkan detik pertama setelah MK memutuskan pemenangnya, barangkali itu langsung dilakukan. Kita sepakat bahwa kita akan bekerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, kata Prabowo. Nah, oke, jadi selamat ya, saya ingin sampaikan selamat untuk Nasdem yang memilih dengan cepat. Ini partai-partai yang menggunakan jurus selamatkan diri masing-masing. Nah, gitu. Oh, kalau ini berarti selamatkan parpol masing-masing. Ya kalau nggak punya mental oposan ya sulit memang ya. Jadi ya sudah, biarkan saja gitu. Tapi kan kita jadi tahu ya siapa berhadapan dengan siapa ngapainin tuh jadi belibet ngomongnya. Udah langsung aja deh lihat videonya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas. Yang pertama adalah sebagai presiden terpilih sekaligus ketua umum DPP Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu, antara kami berdua dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun Nasdem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Di sisi lain kita juga melihat dari waktu ke waktu kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena memang kita satu sisi bersyukur ini negara besar dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, jumlah masyarakat dan penduduk yang kita miliki, semuanya memberikan konsekuensi kepada kita bahwa mata dunia melihat Indonesia sebagai satu hal yang barangkali masih cukup menarik untuk bisa menjadi sesuatu yang bersesuai dengan keinginan interest mereka. Artinya kita tidak bisa tidak harus mengakui kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional dengan kompleksitas yang kita hadapin dari berbagai permasalahan yang kita miliki. Itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita miliki. Nah, saya berulang kali, barangkali saudara masih ingat, pemilu adalah merupakan suatu amanah konstitusi berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki. Tapi tidak ada artinya pemilu, saya katakan, kalau itu berakhir hanya untuk kerusakan kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita potong sedikit nih. Ini menarik nih, saya pengen tanggapin sedikit nih. Tidak ingin ada pilpres ini berujung kerusakan. Memang kalau di oposisi jadi rusak itu kan enggak juga ya. Oke. Kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai, katakanlah, suka dan duka,
Kita ingin mengakhirin permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri, insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, clear ya. Jadi beneran ini, tadi beritanya ada, videonya ada. Nah, apa yang kemudian menjadi sorotan kita bersama, saya yakin seorang Anies Baswedan pasti juga bisa memahami ya bagaimana sebuah partai ini, partai apalagi yang besar ya, termasuk partai besar lah Nasdemnya, butuh biaya, butuh maintenance, butuh, kalau nggak ada di pemerintahan agak sulit rupanya. Begitu mungkinnya salah satu pertimbangannya. Yang lainnya tentu masih banyak seperti yang Pak SP barusan sampaikan, demi ini, demi itu, dan seterusnya lah. Yang tentu itu sangat debatable, sangat mudah untuk kita bantah juga. Tapi ketika pemerintahan semuanya terkonsentrasi, kekuasaannya ada pada koalisi pemenang, ini yang repot, nanti tidak ada check and balances. Nanti kemudian pemerintah bisa semena-mena, karena kalau sudah terlena, repot, bahaya gitu. Bisa jadi kemudian rakyat jelata yang pada saat kampanye dikatakan akan dijadikan skala prioritas untuk disejahterakan, tidak boleh lapar 70 tahun, tidak boleh ngayuh beca dan segala macam. Itu semuanya terabaikan demi kepentingan diri dan kelompoknya. Maka butuh check and balance. Seharusnya oposisi juga kuat. Dan siapa, partai mana yang paling memiliki kans untuk ada di oposisi? Saya duga juga dengan sangat kuat PKS dan PDIP. Wah, ini menarik nih. PKS dan PDIP itu menarik ya, karena PDIP berjuang untuk rakyat, PKS berjuang untuk umat. Jadi umat dan rakyat ya sebetulnya sama gitu kan. Tapi kita tahu lah bagaimana PDIP lebih ke kiri, PKS lebih ke kanan. Jadi kalau dua ini bergabung ya, PKS dan PDIP bergabung, ini saya kira dahsyat luar biasa ya. Tidak akan saling mengambil konstituen, karena konstituennya pasti beda.